Dalam melakukan meditasi, sebelumnya sudah dibahas tentang hambatan dari diri sendiri. Lalu kira-kira gangguan yang ada dari luar itu apa ya Mbak ya? Contoh gangguan dari luar, suara aktivitas dari lingkungan, ya, entah itu orang ngobrol, suara kendaraan yang lalu lalang dan lain sebagainya, termasuk suara ponsel itu ya yang cukup mengganggu. Ya. Sebaiknya sih di silent dulu ya kalau misalnya mau mulai latihan itu bisa. Apa mungkin Mbak dari yang kita lakukan malah mendatangkan makhluk halus yang akan mengganggu kita? Bisa terjadi dan biasa terjadi karena ini energi yang kita hasilkan pada saat meditasi dan mengolah energi ini dapat mengundang entitas lain atau yang biasa ya kalau di Indonesia ini umumnya ya makhluk halus lah. Walau tidak kita inginkan, kita nggak niat nih manggil mereka, tapi mereka bisa tiba-tiba datang gitu. Karena apa? Mereka juga memiliki rasa penasaran terhadap kegiatan manusia. Nah, spesifiknya lagi nih, jika kegiatan ini kan ya kayak meditasi dan mengolah energi ini kan memancarkan energi yang tertentu ya sifatnya, pancarannya beda ini dari apa namanya energi pada umumnya. Terus apa kalau bicara mengganggu ini relatif ini, kita bicara sudut pandang juga. Misal begini, makhluk halus itu kan mereka punya wujud yang berbeda-beda. Nah, mereka datang karena penasaran. Lalu si manusia ini apa namanya merasa terganggu karena dengan wujud yang beraneka ragam ya. Itu. Padahal tujuannya ya enggak ganggu. Nah, tapi hati-hati ada juga yang memang dari beberapa jenis ini sengaja mengganggu dan mereka punya sifat yang jahil. Iya. Untuk sekedar menguji atau menggoda kita kan. Ya, dalam latihan yang kita lakukan, tanda-tanda apa yang kita rasakan yang menandakan kita sudah benar dalam berlatih? Dari hasil latihan yang sudah tepat ya, dari hasil yang sudah tepat ini, latihan yang sudah tepat sedikit banyak ini udah jelas pasti kepekaan kita akan meningkat, bertambah walaupun sedikit gitu. Kita akan merasakan perbedaan masing-masing. Nah, lalu kita bisa ini namanya merasakan getaran energi, pancarannya, bahkan warna energi itu kan yang biasa kita sebut dengan aura ya. Nah, yang ada di sekitar kita ini, objek ataupun subjek, bahkan sampai ke titik residual energi. Residu energi ini sisa energi yang melekat pada satu benda dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketika sudah masuk ke tahap ini, artinya kan sudah ada pembuktian dan ada perkembangan baik. Ya, bisa dilatih lagi, semakin biasa, agar lebih peka dan akurat. Ya. Ya kan. Nah, sebagai contoh Mbak, misalnya apa Mbak? Contoh, misal gini, paling gampang kita cari dulu objeknya, misal batu jenis kristal kayak ametis, safir, atau giok, itu kan bisa dipakai untuk media latihan. Tumbuhan juga bisa. Nah, ini kita sentuh, pegang batunya sambil kita rasakan ini besaran energinya, maksudnya besarannya besar kecil, terus karakteristik dari energi batu tersebut, pohon tersebut. Nah,
Lalu nanti bagaimana cara tahunya kan? Itu nanti akan ngalir sendiri lewat hati, ada petunjuknya dari batin. Ya. Rasa batin akan keluar. Oh, ini akan seperti ini. Itu akan berbicara sendiri, Pak. Ya. Apakah dari benda itu ada kayak getaran balik kita terhadap kita untuk ngasih informasi dari dalam benda itu? Oh, jelas saja, Pak. Jadi ketika kita pegang, misal contoh ini korek ini tak pegang, jadi kita rasakan, sambil dirasakan nanti si objek ini akan memberi sinyal ke diri kita, mengirim getaran balik, ya, mengirim energi untuk masuk, dan ini yang disebut informasi dari benda tersebut nanti diolah lewat batin. Oh iya. Gitu, Pak. Iya. Terima kasih Mbak. Siap, sama-sama, Pak.